satu. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai blokir ping. Nah, blokir ping ini masih ada hubungannya dengan firewall begitu ya. Jadi ada pembatasan untuk hal-hal tertentu seperti itu. Nah, ini kita melakukan pembatasan terkait dengan blokir ping. Ya. Jadi bagaimana kita akan ngeblokir sebuah perangkat yang mana dia tidak bisa ngeping, ya, baik itu di router ya maupun di IP tertentu misalkan. Nah, nanti sesuai dengan studi kasus yang disajikan di sini ya. Di sini kita bisa melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu seperti dengan yang kita praktekkan di minggu-minggu yang lalu seperti itu. Nah, langsung saja saya buka Winbox-nya. Kemudian kita ikuti beberapa langkah kerja yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita setting IP di HCP client di ETH1 dulu. Ya, Ethernet yang kita pakai sesuai dengan topologi yang ada di sini. Ini ada tiga Ethernet. Yang pertama ETH1, kemudian ETH2 yang ada di sini, yang ketiga wireless. Oke. Kemudian kita pakai di HCP client. Kemudian klik tanda plus. Ini kita pilih ETH1, apply, kemudian oke. Nah, di sini terlihat ini sudah mendapatkan alamat IP di ETH1. Nah, kemudian kita lihat juga di settingan IP-nya sini sudah tertera di sini ya. Ini ada simbol D juga. Kemudian setting DNS ya, setting DNS. Yang ketiga firewall NAT. Oke. IP DNS. Kemudian kita isikan di sini 8.8.8.8. Ini jangan lupa dicentang. Terus kemudian kita apply dan di oke. Oke, kemudian kita setting NAT-nya biar terkoneksi dengan internet di ETH yang lain atau Ethernet yang lain. Di sini kita chain-nya SRC NAT. Kemudian di out interface-nya kita setting ETH1. Action-nya kita setting masquerade ya, di konsep NAT yang pertama kali kita pelajari. Oke. Kemudian setelah itu kita setting IP-nya ya, IP di Ether 2 dan WLAN. Kita lihat juga di sini. Coba kita ini ya. Seperti ini biar kelihatan semuanya. Nah, ini IP address, kemudian klik tanda plus. Nah, di sini kita setting dulu IP-nya milik ETH2 ya. 193.20.19.1/24. Di sini Ether 2. Apply. Oke. Terus kemudian 100.11.102.1/24. Ya, ini Ethernet WLAN. Kemudian di oke. Nah, kenapa di sini masih merah? Ya, karena di interface-nya kita belum setting. Ya, WLAN kita aktifkan dulu, kita centang. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah berubah menjadi hitam, gitu ya. Artinya sudah aktif seperti itu. Nah, kemudian kita setting di HCP server di Ether 2 ya, poin 6. Kita setting di HCP server di Ether 2 dan WLAN ya, di Ether 2 terlebih dahulu. Ini sambil kita cek networknya sudah benar, kemudian gateway-nya IP milik si router, kemudian ini give out ya, jadi pemberian IP yang akan diberikan di kliennya, kemudian next ya. Maaf, ini kita rubah ya, kita rubah sesuai dengan rentan IP yang diminta di sini ya. Jadi ada 193.20.19.2 sampai dengan 50. Ini kita setting saja
sampai titik 50 agar nantinya kita langsung bisa lihat hasil pingnya ya. Ini titik 50, kemudian di next. Oke. Nah, kemudian satu lagi miliknya Wayland, kita next ya. Networknya sudah benar, gateway-nya benar. Nah, ini pemberian IP-nya kita mengacu pada poin 9 dan 10. Kalau yang 9 itu miliknya Wayland, kalau 10 miliknya Ether 2. Nah, berarti di sini kita setting titik 100. Ya. Jadi rentannya 2 sampai 100. Kita next. Oke. Nah, kemudian poin 8 ya, membuat hotspot. Ya, kita buat dulu. Nanti untuk passwordnya silahkan disetting sendiri gitu ya. Kemudian ini saya hanya mencontohkan tanpa password, tapi untuk kalian harus menggunakan password gitu ya. Nah, ini saya buat praktik AIJ ya. Nanti untuk SSID nya disesuaikan dengan soal yang ada seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, di sini frekuensi perlu diganti biar tidak tumbukan dengan temannya. Jadi kalau bisa berbeda-beda gitu ya. Kemudian di apply, oke. Nah, untuk selanjutnya ini kita melakukan langkah yang ke-9 dan 10. Ini langkah inti yang akan kita praktekkan dalam pembelajaran kali ini. Jadi kalian masuk di firewall ya, IP kemudian firewall. Nah, di sini kita masuk di filter rule. Oke. Filter rule, kemudian chain-nya diisi input SRC-nya. Nah, ini rentan IP yang akan kita buat dia itu tidak bisa ngeblok. Dia itu akan ngeblok ping, terblok ping ya, terblok ping di IP-nya. Jadi IP itu dia akan terblokir pingnya ketika dia akan ngeping ke router ya, seperti itu. Jadi rentannya saya masukkan yang Wayland dulu. Jadi IP 100.11.102.2 sampai dengan 100.11.102.100 ya. Protokolnya kita isikan ICMP ya. ICMP itu protokol untuk ngeping ya, ngeping untuk cek koneksi. Nah, kemudian diisi in interface-nya rentan IP segitu itu miliknya siapa? Miliknya Wayland ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, chain-nya input, kemudian SRC address itu rentan IP yang dimana dia IP sekian sampai sekian itu tidak bisa ngeblok, tidak bisa ngeping ya, maaf, tidak bisa ngeping ke IP router ya. IP routernya berapa? Kalau si Wayland tadi IP routernya kan ini 102.1, berarti nanti ngeping ini nggak bisa, seperti itu ya. Terus kemudian actionnya kita drop, apply, oke. Nah, di sini kita lihat dulu job sheet-nya. Ada dua yang kita blokir ya. Satu lagi seperti langkah tadi, general, kemudian ini input, SRC-nya disesuaikan di sini. Ini kita apply dan oke ya. Jadi saya ulangi untuk yang Ether 2 input, kemudian IP sekian sampai sekian 2 sampai 50, dia tidak bisa ngeping milik IP router ya. IP routernya siapa? IP routernya Ether 2 ya. Makanya di sini di action kita pilih drop seperti itu, apply, oke. Nah,
baru kemudian kita lihat di kliennya ya, kita lihat di kliennya. Coba kita sambungkan dulu dia di wifi nya dulu ya, di wifi nya dulu. Oke, kita lihat tadi wifi nya praktek AIC, kita konekkan. Nah, kalau sudah connect, kita lihat IP nya dulu, apakah IP nya sesuai dengan rentan IP yang kita berikan ya. Tadi kita sudah nyeting IP rentannya yang kita berikan itu sesuai dengan poin 9. Jadi coba kita lihat. Oke, dapat IP 100.11.102.99. Oke, masuk di rentan IP di poin 9 ya. Coba kalian amati dulu, ini masuk ya. Jadi ketika ini sudah masuk, artinya berarti harusnya si klien itu tidak bisa ping ke IP router ya. Langsung kita masuk di CMD, kita tuliskan CMD, kemudian enter, kita ping ya, pingnya IP router. Oke, IP nya 100.11.102.1. Nah, di sini harusnya request timeout. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bukti bahwasanya settingan atau konfigurasi yang kita setting tadi atau yang kita konfigurasi tadi sudah berhasil. Jadi kita men-setting atau mengkonfigurasi bagaimana IP yang memiliki rentan sekian itu tidak bisa ping ke IP router, seperti itu. Sekarang yang satunya, Ethernet yang satunya berarti ini wifi nya saya diskonekkan ya, saya diskonekkan, kemudian langsung saja saya buka di network internetnya. Oke, saya sambungkan lewat LAN ya. Di sini saya coba lihat, klik kanan status, dapat IP nya apakah sesuai dengan rentan. Oke, sudah sesuai ya. Tadi kan rentannya sampai 50 toh. Nah, ini 19.50 sudah sesuai, dapat IP ini. Coba kita langsung bisa ping ya, pingnya ping IP dari routernya, ping 193.20.19.50. Nah, di sini maaf, ini kan IP si router si klien ya. Jadi harusnya kita lihat IP-nya router ya. Jadi yang kita ping itu bukan IP-nya klien tapi IP-nya router. Karena yang kita blokir itu ke IP-nya router, ngeping ke IP-nya router. Nah, harusnya seperti hanya di WLAN tadi. Nah, terlihat berhasil ya, request timeout. Nah, pasti di kalian banyak bertanya, "Bula, saya tidak pakai laptop gitu ya." Ada yang nggak pakai laptop. Kalau nggak pakai laptop, kita pingnya gimana? Kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Termux ya. Termux tulisannya seperti ini ya. Kalian bisa download di Google Play kalian ya. Kalian bisa gunakan Termux, kemudian ping dari IP-nya si router ya, seperti hanya yang kita praktekkan tadi gitu ya. Jadi begitu langkahnya, kita sudah selesai ngeblokir ping ke IP router. Nah, coba kita lihat apakah ketika kita ngeblokir itu hanya ngeblokir pingnya saja, sedangkan untuk internetnya apakah masih tetap bisa gitu ya. Coba kita akses salah satu web gitu ya. Nah, ini masih bisa ya. Jadi ngeblokirnya itu hanya ngeblokir ping, bukan ngeblokir internet. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita ngeblokirnya bukan ngeblokir internet, tapi ngeblokir ping. Tuh.
Makanya tadi di protokol kita memilih protokol ICMP ya. ICMP itu salah satu protokol yang digunakan untuk ping ya. Ping itu salah satu perintah ya, salah satu perintah dasar untuk mengecek koneksi antar antar jaringan gitu ya. Oke, seperti itu untuk pembelajaran kali ini ya, singkat. Silahkan untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan penguatan teori dan juga penugasan praktek yang harus dipraktekkan sesuai dengan studi kasus yang saya berikan di sini gitu ya. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.